Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 hari ini akan mempresentasikan tentang aplikasi pada perusahaan e-commerce. Anggota dari kelompok 15 sendiri terdiri dari Suci Kusumawardani dengan NIM 007, Wiwit Indayana dengan NIM 025, Febiola Asa dengan NIM 038, dan terakhir Sylvia Rizka dengan NIM 087. Untuk materi kali ini, kita akan membahas tentang yang pertama, pengertian e-commerce dan e-business. Yang kedua, perbedaan antara e-commerce dan e-business. Yang ketiga, ada dampak penggunaan teknologi dari informasi pada perusahaan e-business dan e-commerce. Dan yang keempat, ada perkembangan e-commerce di Indonesia, terutama pada aplikasi Shopee. Di sini kita ambil contoh dari perusahaan Shopee. Yang kelima, ada sistem manajemen yang dimiliki oleh Shopee. Yang keenam, keunggulan dan kelemahan aplikasi Shopee saat ini. Yang pertama, pengertian e-commerce dan e-business. E-business memungkinkan transaksi dan proses dalam perusahaan secara digital yang melibatkan sistem informasi di bawah kontrol perusahaan. Sedangkan e-commerce menggunakan internet, web, atau media elektronik lainnya untuk transaksi bisnis. E-commerce memungkinkan terjadinya transaksi komersial antara organisasi ataupun individu. Yang kedua adalah perbedaan e-commerce dan e-business. Perbedaannya yang pertama, e-business mencakup area yang cukup luas, mulai dari pembangunan modal, sumber daya manusia, sumber daya teknologi, proses marketing dan pemasaran, manajemen perkantoran, proses audit, dan segala macam elemen lainnya. Lalu sedangkan e-commerce hanya berfokus pada proses jual beli atau pemindah tanganan yang dilakukan melalui proses transaksi secara elektronik di sebuah situs. Yang kedua perbedaannya, e-commerce merupakan bagian kecil dari sebuah e-business. Jika diibaratkan seperti tubuh, e-business merupakan seluruh tubuh dan e-commerce hanya bagian-bagian kecil, misalkan tangan kiri atau tangan kanan manusia. Lalu yang ketiga, e-commerce hanya membutuhkan spesifikasi dan juga kemampuan analisa dari segi penjualan dan transaksi saja. Sedangkan e-business membutuhkan pertimbangan matang dari berbagai aspek, mulai dari aspek pemasaran, produksi, dan sebagainya. Dampak penggunaan teknologi informasi pada perusahaan e-business dan e-commerce. 1. E-business pada perusahaan terutama di Indonesia membawa dampak yang baik. 2. Meningkatkan kinerja tiap perusahaan. 3. E-commerce yang diimplementasikan mendapat respon baik dari para pengguna. 4. E-business dan e-commerce mampu membawa Indonesia ke kemajuan teknologi yang lebih baik. Perkembangan e-commerce di Indonesia terutama pada aplikasi Shopee. Penerapan e-commerce bermula di awal tahun 1970-an. Dengan adanya inovasi EFT, saat itu masih terbatas pada beberapa perusahaan saja. Lalu muncullah EDI yang tidak hanya melakukan transaksi keuangan, serta memperbesar perusahaan yang berperan serta dengan adanya komersialisasi internet di awal 1990-an. Serta pesatnya pertumbuhan pelanggan potensial, maka lahirlah istilah baru, electronic commerce, yang biasa disebut sebagai e-commerce, yang aplikasinya sangat berkembang pesat. Contoh kasus saat ini perkembangan e-bisnis melalui e-commerce yakni Shopee. Shopee adalah platform perdagangan elektronik yang berkantor pusat di Singapura dan didirikan pada 2009 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Karena elemen mobile yang dibangun sesuai konsep perdagangan elektronik global, Shopee menjadi salah satu dari 5 startup e-commerce yang paling disruptif. Jika dibandingkan dengan situs lainnya seperti Bukalapak, Tokopedia, OLX, dan lain-lain, maka Shopee termasuk yang termudah dan minim pengalamannya. Namun, dengan promosi yang gencar, mampu berdiri sejajar dengan pesaing-pesaing terdahulunya.
Shopee sendiri merupakan bagian e-business dan e-commerce yang saat ini sedang naik daun dikarenakan pemanfaatan teknologi, sistem informasi yang baik, dan mengikuti zaman sehingga mampu bersaing dalam dunia bisnis. Sistem manajemen yang dimiliki Shopee. Yang pertama yaitu Transaction Processing System atau TPS. Yang kedua, Manajemen Informasi Sistem atau MIS. Dan yang ketiga, Decision Support System atau DSS. Yang keempat, Executive Information System atau EIS. Satu TPS, yaitu adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin. Proses dalam sistem ini meliputi pengurutan data, melihat data, memperbaharui data, sedangkan outputnya adalah laporan yang detail, daftar lengkap, dan ringkasan. Pada studi kasus Shopee ini, yang merupakan TPS adalah yaitu yang pertama customer service, yaitu sebagai resepsionis dan sebagai customer relation officer. Yang kedua yaitu penjual. Penjual ikut terlibat dalam proses transaksi yang ada dan penjual dapat memperbarui data dari produk-produk yang dijualnya. Ketiga yaitu pembeli. Pembeli ikut terlibat dalam proses transaksi yang ada dan pembeli dapat menanyakan hal terkait dengan kejadian. Keempat yaitu finance, yaitu melakukan pengelolaan keuangan perusahaan dan melakukan penginputan semua transaksi keuangan. Yang kelima yaitu quality control, yaitu memantau produk-produk yang dijual oleh seller dan bertanggung jawab untuk memperoleh kualitas terbaik. Nah, di sini yang kedua itu yaitu MIS. MIS mendukung spektrum tugas-tugas organisasi yang lebih luas dari TPS, termaksud analisis keputusan dan pembuatan keputusan dan pembuat keputusan. MIS ini menghasilkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan pada studi kasus Shopee. Yang merupakan MIS adalah marketing officer yang bertugas sebagai pertama, melakukan optimasi Shopee di mesin pencari, yang kedua yaitu melakukan optimasi di sosial media, dan yang ketiga bertugas membawa kemajuan dalam hal marketing untuk perusahaan. Yang ketiga di sini yaitu DSS. Hampir sama dengan MIS karena sama-sama menggunakan basis data sebagai sumber data. Jenis-jenis DSS menurut tingkat kerumitan yaitu pertama, mengambil elemen-elemen informasi, kedua, menganalisis seluruh file, ketiga, menyiapkan laporan dari berbagai file, yang keempat yaitu memperkirakan akibat dari keputusan, dan yang terakhir yaitu mengusulkan keputusan. Nah, pada studi kasus Shopee yang merupakan DSS adalah Chief Marketing Officer, yaitu pemimpin dari marketing officer yang bertugas membuat keputusan atau kebijakan untuk kemajuan di bidang marketing perusahaan. Dan yang keempat di sini yaitu ACE, yaitu adalah sistem terkomputerisasi yang menyediakan akses bagi eksekutif secara mudah ke informasi internal dan eksternal yang relevan dengan faktor penentu keberhasilan. Pada Shopee, yang merupakan ACE adalah Chief Executive Officer. Pertama sih mengelola dan menganalisis segala aktivitas fungsional bisnis seperti operasional sebagai sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran. Selanjutnya itu membuat kebijakan prosedur dan standar pada perusahaan. Selanjutnya, ada keunggulan dan kelemahan aplikasi Shopee pada saat ini. Kelebihan yang dimiliki yang pertama, Shopee memiliki payment gate tersendiri yang dinamakan ShopeePay. Yang kedua, tidak perlu mengeluarkan tenaga dan waktu untuk mencari barang yang dibutuhkan. 3. Dana yang sudah terbayar ditampung dahulu pada rekening penampungan sementara. Yang keempat, Shopee memiliki fitur terdekat yang memungkinkan pembeli mencari penjual terdekat dari posisi calon pembeli berada.
Yang kelima, adanya fitur beriklan bagi para penjual yang ingin produknya berada di urutan atas. Dan yang keenam, ada pula fitur live chat yang memungkinkan penjual dan pembeli berinteraksi mengenai produk yang dijual. 7. Tersedianya kategori produk yang sangat luas. Sementara kelemahan dari Shopee tersendiri, yang pertama, payment gate Shopee atau ShopeePay belum dapat dipercaya tingkat keamanan sistemnya. Yang kedua, Shopee bekerja sama dengan sistem tracking perusahaan ekspedisi seperti JNE, Pos Indonesia, dan lain-lain, sehingga ketika server ekspedisi tersebut down, maka pelanggan tidak dapat menyelesaikan tracking. Yang ketiga, terlalu mudahnya seseorang untuk mengapply diri sendiri sebagai penjual. Dan yang keempat, situs yang susah diakses pada waktu tertentu. 5. Produk yang ditampilkan terkadang tidak sesuai dengan yang asli. Dan yang terakhir, tidak bisa terjadi harga tawar-menawar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.